Jokowi, Gibran, dan Kaisang dilaporkan ke KPK oleh tim pembela demokrasi Indonesia. Apakah ini sebagai tindak lanjut Mahkamah Konstitusi memperbolehkan di bawah 40 tahun bisa nyapres nyawapres? Kata KSP, hati-hati laporan tanpa bukti. Bagaimana menurut kalian? Apakah KSP itu hanya nakut-nakutin atau memang ini laporan tanpa bukti atau memang ini harus diproses? Bagaimana menurut kalian? Menurut analisis saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pecinta masa depan negeri, tegakkan kebenaran, lawan ketidakadilan. Jarang kita mendengar Pak Jokowi dilaporkan ke KPK. Biasanya para menteri ataupun ya orang-orang yang tidak mempunyai pahwat ini dilaporkan, bahkan bersama keluarga Gibran dan Kaisang. Ayo kita baca di beberapa media sebenarnya apa yang terjadi. Apakah ini karena tema dinasti politik atau karena ada cawe-cawe keluarga sehingga Mas Gibran bisa sebagai nyawapres, atau ya ini hanya pengen perhatian saja sehingga berani. Kita baca di beberapa media, selanjutnya nanti kita kupas. Pertama kita baca di CNN Indonesia. KSP soal Jokowi dilaporkan ke KPK. Hati-hati laporan tanpa bukti. Hati-hati, kau tidak ada bukti. Tetapi ya kalau ada bukti, mengapa takut? Kemudian di Detik juga, ini judulnya juga KSP, hati-hati lapor tanpa bukti. Ini Jokowi, Gibran, dan Kaisang dilaporkan ke KPK. Ini judulnya hampir mirip. Kalau di Kompas, babak baru putusan MK, Jokowi dan keluarga dilaporkan ke KPK. Pilih yang mana? Oke, kita pilih yang Kompas, nanti kita gabungkan satu dengan lainnya. Babak baru putusan Mahkamah Konstitusi, Jokowi dan keluarga dilaporkan ke KPK. Jakarta Kompas.com, langkah Mahkamah Konstitusi mengubah ketentuan syarat usia minimal calon presiden, calon wakil presiden melalui putusan MK nomor 90 PUU dan seterusnya yang diketuk pada Senin 16 Oktober 2023 memasuki babak baru. Presiden RI Joko Widodo, Ketua MK juga, Anwar Usman, Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka, dan Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia Kaisang Pangarep dilaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi Senin 23 Oktober. Ini serius toh. Masa apa hubungannya? Kan kalau ngomong KPK itu kan biasanya korupsi. Ini apa hubungannya dengan korupsi? Kepala negara, Kepala negara dan keluarganya itu dilaporkan oleh tim pembela demokrasi Indonesia atas dugaan tindak pidana kolusi dan nepotisme. Bukan korupsi, tetapi kolusi dan nepotisme terkait adanya putusan MK tersebut. Dinilai sengaja membiarkan. Koordinator TPDI Erik Samuel Paat menduga Presiden RI Joko Widodo dan Ketua MK Anwar Usman sengaja membiarkan adanya putusan MK yang mengubah ketentuan syarat usia minimal calon presiden, calon wakil presiden. Hal itu disampaikan Erik setelah melaporkan Jokowi, Anwar Usman, Gibran, dan Kaisang atas dugaan tindak pidana kolusi dan nepotisme ke KPK. Kami lihat seolah-olah ada unsur kesengajaan yang dibiarkan dalam penanganan perkara ini. Adapun syarat untuk menjadi capres-cawapres dengan putusan ini, Gibran merupakan kemunakan dari Anwar Usman. Ini yang disampaikan. Bisa maju menjadi cawapres 2024. Itu yang kami lihat adalah dugaan kolusi, nepotisme antara Ketua MK sebagai Ketua Majelis Hakim dan dengan Presiden Joko Widodo dengan keponakannya Gibran.
Gimana kalian kalau jadi Gibran? Wah, atau kalian jadi menjadi, misalkan paman kalian menjadi hakim di MK, bagaimana rasanya? Erick menyampaikan laporan ini dilayangkan lantaran adanya putusan MK yang mengabulkan, bla 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 bla. Kita lanjutkan. Setelah itu ada gugatan yang lain dilayangkan oleh PSI yang kini diketuai oleh putra bungsu Kaisang. Kaitannya bahwa presiden dengan Anwar itu ipar. Kita tahu yang karena menikah dengan dedeknya presiden, ya, nah, kemudian Gibran anaknya Jokowi. Erick menyampaikan bahwa ketika ada gugatan dan permohonan memiliki hubungan keluarga, hakim MK terkait harus mengundurkan diri dan menangani perkara mengundurkan diri dari menangani perkara itu. Wah, ini sang pelapor. Respon Istana. Deputi 4 Kantor Staf Kepresidenan SP Juri Adiantoro merespon dilaporkannya Presiden Joko Widodo dan keluarga di lembaga anti korupsi. Menurut Juri, laporan dugaan kolusi dan nepotisme tersebut harus dibuktikan dan tidak boleh sekedar berdasarkan asumsi. Itu asumsi enggak ya bahwa Pak Jokowi adalah presiden, mempunyai anak namanya Gibran, asumsi atau bukan ya? Atau yang mana? Jadi hati-hati melaporkan hanya dengan asumsi tanpa bukti. Siapa yang menuduh, dia yang harus membuktikan. Wah, di analisis KPK. Sementara itu KPK sendiri mengkonfirmasi adanya laporan dugaan kolusi dan nepotisme terhadap kepala negara dan keluarganya. Setelah kami cek, betul ada laporan masyarakat dimaksud, kata juru bicara Ali Fikri. Kendati demikian, KPK tidak bisa mengungkap rinci materi pokok yang dilaporkan, namun Komisi Anti Rasuah itu bakal menindaklanjuti ke tahap verifikasi dan analisa terhadap laporan tersebut apakah lolos atau tidak dari verifikasi yang diproses atau tidak. Putusan MK, yaitu tadi sudah disampaikan pasal 169 huruf Q Undang-Undang 7 dan 2017 tentang berusia 40 tahun. Hal ini diputuskan oleh Ketua MK yang juga adik ipar dari Presiden Jokowi dalam sidang putusan uji material. Pecinta masa depan negeri, tegakkan kebenaran, lawan ketidakadilan. Itulah laporan Jokowi, Gibran, Kaisang, Ketua MK, Pak Anwar Usman kepada KPK. Bukan korupsi, tetapi kolusi dan nepotisme. Apakah ini yang sebenarnya? Atau apa dibalik laporan tersebut? Menurut analisis saya, pertama, bahwa untuk melaporkan ke penegak hukum, kalau ada sebuah tindakan hukum, praktek hukum yang tidak benar, itu boleh siapapun, semuanya demi penegakan hukum. Tema korupsi, kolusi, dan nepotisme itu kan tema yang sudah lama. Maksudnya lamanya itu semenjak Orde Baru, terakhir dikuatkan pada waktu reformasi, itu menjadi menguat. Tetapi perbedaannya pada kesempatan ini, yang dilaporkan bukan korupsinya, tetapi kolusi dan nepotisme. Hal itu yang agak jarang kita pantau, atau memang jarang laporan itu. Sehingga tim Pembela Demokrasi Indonesia ya boleh-boleh saja untuk melaporkan begitu, syaratnya ada bukti. Nah, supaya nanti tim KSP itu tidak memberikan ucapan awas kalau tanpa bukti. Karena ini bisa menjadi senjata makan tuan. Kemudian yang kedua, bagaimana tentang KPK? Apakah memang ada kata juru bicara KPK? Memang ada. Tapi apakah harus bisa diproses? Kalau menurut saya ini tergantung pada bagaimana bagian di KPK memprosesnya. Jangan sampai berbeda, bahwa
tiap orang di mata hukum itu sama. Maka di sini meskipun presiden, kalau ada tema yang melanggar atau keluar dari bagaimana yang harus dikerjakan oleh seorang presiden, maka menurut saya boleh-boleh saja untuk dilaporkan. Tetapi kalau sebaliknya itu mencari-cari atau mencari ya dalam tanda kutip yang negatif, maka menurut saya harus dijauhkan. Intinya bahwa melaporkan siapapun termasuk Pak Presiden itu boleh. Syaratnya memang ada alat bukti, bahkan ada saksi yang bisa menguatkan. Tapi kalau tidak ada itu, nanti bisa-bisa dalam proses persidangan itu mudah dikalahkan dan akan berefek terhadap negatif kalau misalkan dia kalah dalam proses persidangan. Kemudian analisa yang ketiga, apakah Pak Jokowi, Gibran, Kaisang, ataupun Hakim Anwar Usman itu akan menggugat kepada yang melaporkan? Kalau menurut saya enggak lah. Ini kalau menurut saya malahan menjadi kritik bagaimana membangun negeri ini. Tidak harus selanjutnya seia sekata dengan pemerintah. Tapi kalau memberikan kritik dan kemudian didengarkan dengan asik, maka siapapun pemerintah di level masing-masing itu kemudian akan melakukan perbaikan. Termasuk di sini adalah Pak Jokowi, Gibran, Kaisang, ataupun Anwar Usman. Pecinta masa depan kita, tegakkan kebenaran lawan ketidakadilan. Dalam bahasa Gus Dur, membela yang benar, itu yang perlu ditampilkan pada kesempatan ini, bahwa siapapun boleh untuk melaporkan kepada KPK, tetapi memang harus modal, harus punya modal bagaimana laporan tersebut adalah memang berbobot, ada saksi, ada bukti. Kalau tidak ada itu semuanya, nanti akan berefek terhadap yang tidak baik. Pecinta masa depan negeri, tegakkan kebenaran, lawan ketidakadilan. Semoga saja ini tidak didiskriminasi. Ini menjadi sebuah laporan yang perlu diapresiasi. Syaratnya adalah tidak melakukan pencemaran nama baik ataupun melakukan hal-hal yang dilanggar oleh undang-undang. Intinya, siapapun boleh melakukan proses hukum selama memang ada tema yang seharusnya dilaporkan. Dan kalau menurut saya, kalau itu memang mengarah kepada sebuah kebenaran, lebih baik semuanya mendukung meskipun harus melawan, taruh misalkan rezim berkuasa. Tapi kalau tidak, ya harus menjauhkan. Maksudnya tidak, ya menjauhi dari tema-tema yang negatif ataupun tidak akurat ataupun lain-lainnya. Semoga bermanfaat, bisa menjadi pembelajaran bagi kita bersama. Kalau kebetulan ada sanak keluarga yang terlibat dalam proses yang ada hubungannya dengan kita, kecuali hal yang misalkan tidak yang oke-oke saja, maka itu oke. Semoga bermanfaat. Like, subscribe, comment, and share. Sampai jumpa.